warahmatullahi wabarakatuh. I want to community happy very good night. Selamat bulan ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para al-mukarramun, para kiai, para asatidil kiram yang saya tidak akan sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi tidak mengurangi hormat saya. Semoga para ulama, para kiai, guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilmu yang manfaat, diberikan rezeki yang berlimpah, ditambah lagi istrinya. Amin. Lagi beratas dari ibu juga besar minah itu. Yang saya hormati aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, yang alhamdulillah baru saja pemilihan kepala desa lamun di Ansana Samasjid Pampermut nang sababna menang seserian ngeleng termut. Alhamdulillah di dunia mal tapi beda. Tapi itulah yang namanya demokrasi. Mau menang kabeh, mau eleh kabeh. Nu menang ulah sombong, nu eleh ulah sedih. Mungkin kegagalan awal daripada kesuksesan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, santriawan-santriawati yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul bersama di dalam rangka peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di tempat yang sangat becek. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat dalam memperingati dan menghadiri perayaan seorang Nabi agung, Nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah merubah menata ulang seluruh peradaban dunia. Yang saya hormati yaitu panitia PHBI, penyelenggara peringatan Hari Besar Islam
yang dimobilisasi oleh para pemuda dan didukung oleh orang tua, disukseskan oleh ibu-ibu. Karena tanpa ibu-ibu tidak akan ada yang namanya tidak akan ada yang namanya pasangan, betul dong? Maka penghargaan untuk ibu diberi nama Werda, di antaranya Bugis. Itu penghargaan untuk ibu-ibu. Betul kan, Bu? Ada penghargaan untuk bapak, yaitu Bapak Is. Ada buah setruk, ada pasung. Kalau di sini memang ada pasung ya. Kalau di daerah saya pasung itu buah setruk, karena harus terbalik posisinya. Ada lagi kalau di Menes ke sana naik ibu, itu di sana ada namanya kue ontel bebek. Ayah di dia ontel bebek ayah. Anu ngerti dong tamparnya bu, ontel bebek. Ayah dari tadi itu kalau di gunung disebut kue itil mengi. Macam-macam ibu. Kalau kita kerangkas itu ada yang namanya kue tumpung beluk dengan berbagai corak dan warna dan berbagai nama. Itulah yaitu keindahan kultur dan budaya. Maka disatukan di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi, maka para penitia yang telah memobilisasi massa, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun-tahun yang mendatang, insya Allah semakin bersemangat di dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat wujud dari Adam, perpindahan dari lingkaran Adam ke wujud, perpindahan bina ayat kana ayat, ayatna orang disebut nak marjuh, ayatna orang disebut narojeh. Perpindahan dari marjuh ke rojeh menurut ulama ahli manatikoh dilalah akliyah pasti ada murajihnya. Hadirin rahimakumullah, rahmat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at min ihsanin ila yaumil. Berikut kita semua yang hadir di tempat ini, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Inggris bersabun sayang dalam menanggung belum tegak bilangin cari takut. Mana ibu-ibu gimana? Ibu-ibu ini ya, bapak-bapak ini ngajijin bapak-bapak biasa nak payah ngajijin bapak-bapak merengut deh. Eta ngajijin bapak-bapak memang cari cing bagi bapak-bapak Madinah. Bundana paling ya waktu kopi jemur doang. Biar kopi cari. Jadi ibu-ibu, mantap. Mantap karena gandeng lagi ibu-ibu bang. Benar tak? Karena dijadi ibu-ibu, masya Allah, turun-turun, ngomong praktek, ngomongin tetangga, ngomongin urusan dapur, termasuk ngomongin salaki, antek, ibu-ibu. Tapi insya Allah, lamun di dia mah di pada hayu mual enu aku. Hadirin rahimakumullah, peringatan Maulid Nabi, tema mari kita kuatkan tali ukhuwah Islamiyah. Bertema tali ukhuwah Islamiyah, maka terselenggaralah
yaitu peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasul di dalam membangun sistem kehidupan di Madinah dengan stabilitas keamanan yang didukung, ditopang oleh 4 pilar, yaitu generasi tua, generasi jawara, generasi yaitu dari perwakilan pengusaha dan perwakilan pemuda. 4 pilar. Pilar pertama yaitu para orang tua yang diwakili oleh Abu Bakar. Pilar dari golongan jawara diwakili oleh Sayyidina Umar. Orangnya temperamental, sahabat kedua baplo, terpercaya akan Kanjeng Rasul, dibenci turunnya, nggak daya urusan. Pilar ketiga adalah didukung oleh para pengusaha, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Maka alhamdulillah di pada hayu orang-orang pentolan seperti Pak Yanto Baja dan Pak Haji Asep, alhamdulillah, termasuk para Pak Haji dan donatur-donatur yang lain telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk terselenggara peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di dia mah hujan di angsana mahalodo bu. Itu mahalodo ya. Maka itu tadi kaget. Kok dia sampai ayat terpaksa tadi dia. Alhamdulillah dengan umur yang panjang kepangi porsi di luhur bebak. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Tahilah 14 abad yang lalu, wahai para pemuda, ketika Eropa tenggelam di dalam tidur nyenyaknya, Islam berada dalam puncak kejayaan, sehingga terbentuklah para Khulafaur Rasyidin. Terbentang kerajaan Islam dari mulai Asia sampai Granada. Hadirin rahimakumullah, dari Asia kecil sampai Imperium Romawi. Ketika Muhammad Al-Fatih, hadirin rahimakumullah, menaklukkan Konstantinopel, 800 tahun dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota Konstantinopel akan dihancurkan dan dikuasai oleh umat Islam. Panglima penakluk Konstantinopel adalah panglima sebaik-baik panglima pemimpin, yaitu tentara umat Islam. Pasukan yang mengikuti Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel adalah sebaik-baik pasukan umat Islam. Kenapa? Hampir 50 hari pengepungan kota Konstantinopel yang tak pernah yaitu bisa dikuasai oleh negara-negara yang lain, tapi oleh Ottoman Turki Utsmani. Hadirin rahimakumullah, 800 tahun kemudian sabda Rasulullah terjadi di tangan Muhammad Al-Fatih. Negara Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh umat Islam dan sekarang menjadi ibu kota Turki, itulah Istanbul. Hadirin rahimakumullah, semangat perjuangan umat Islam untuk yaitu menancapkan tonggak-tonggak Islam dari seluruh daratan Eropa sampai Asia, dari semenanjung Balkan sampai Somalia, bahkan dari Afrika sampai yaitu ke Asia. Ialah hadirin rahimakumullah, bagaimana cemerlangnya para Khulafaur Rasyidin membentangkan negara-negara Islam, ataupun dengan baik itu secara ekspansi militer ataupun dengan secara damai. Karena umat Islam, hadirin rahimakumullah, untuk menyebarkan Islam itu ada opsi masuk Islam atau tidak mau masuk Islam bayar upeti, tidak mau masuk Islam tidak mau bayar upeti, maka pertempuran terakhirlah jalannya. Inilah opsi-opsi yang ditawarkan oleh umat Islam. Jadi bohong ketika ayat kuari pendapat-pendapat bahwa Islam disebarkan dengan di atas kucuran darah. Itu bohong. Karena Saladin atau
atau Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai yaitu Palestina dari cengkraman tentara salib, hadirin rahimakumullah, itu dengan damai. Hadirin rahimakumullah, itulah sejarah panjang terbentangnya umat Islam dari yaitu para khulafaur rasyidin, para generasi-generasi yaitu khalifah pilihan-pilihan Allah di atas muka bumi, sehingga terbentuklah negara-negara Islam, panji-panji Islam terbentang dari segala benua. Hadirin rahimakumullah. Bu, ibu, mana ibu-ibu ya? Jadi ibu ya, ayah ibu-ibu di situ. Bu, ibu. Ya ibu lamun reksane sok nawaran sakit tengok. Pak. Bapak-bapak lamun reksane sok ditawaran terus terus aku pancingan. Aku bapak-bapak mah ditawaran ge ngorondang sorangan. Bener kan yo? Bener tas teu kondangan sorangan dia. Teu ditawaran ge sok ngorondang sorangan. Tuh gaya doang tuh. Salaki mau orang ditawar yang gini ganti maning ya orang. Iya, apa mending wis bengi atis temen bumbu. Ya ada rahimahullah. Bu, Siti Robiah Adawiyah ketika malam Jumat dan malam Selasa beres sholat maghrib, nungguan sholat isya, beres sholat isya langsung dandan. Ibu sok dandan terus kan udah sering sakit. Tengok, kunaon sababna? Mom, apa meret-meret pun bu beli ngerti kita mau meret-meret pun kadegetan bu lamun reksara lamun Arab turun nomor ini pitching lagi nih ya lamun suat saya kira tuh ning apa nih Arab lamun Arab turun kalau ning suami gue nomor ini pit mong kemen mong laki-laki nih ya wis laki-laki nih mah turu dewek baik. Ibu Siti Robiah Adawiyah Siti Khadijah lamun reksare eta nawaran kana salaki bila mana malam Jumat jeung malam Selasa cek Siti Robiah Adawiyah ada apa cek Siti Robiah Adawiyah iya penting iya kakak rek boga perlu kena enek penyebut lagi lamun kira-kira kakak perlu kena enek rek sabaraha rit siap enek ngelak melayani ampun berbahaya ampun aing mah lamun sakira-kira penting iya kakak perlu kena kula minta izin penting iya kula rek tahajud sapeting ke Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini pada hayu ayat-ayat oleh berbentuk. Ayat-ayat. Loba tuh hebat apa? Geus kula percaya ka urang dia mau. Di pada hayu lamun berjamaah subuh geus nal karuan-ruan. Bener teu? Kula percaya ka urang pada hayu sanajan keur di pasar, berdagang, bergojek, lamun dur beduk pasti di masjid. Bener nggak? Ya bener. Beduk mah pas saya di masjid. Mana beduk di lebangan? Ila Allah. Para pemuda sebagai anda generasi penerus bangsa di pundak saudara kami tangguhkan, kami bebankan bagaimana generasi Islam, bagaimana kejayaan bumi pertiwi, bagaimana kelangsungan nanti langkah anda sekarang 20 tahun yang akan datang akan menentukan perjalanan negeri ini. Maka dari seorang pemuda jangan berleha-leha, tolong hindari narkoba, narik kokolor bapak. Hindari itu hadirin rahimahullah. Apalagi para pemuda. Kata Imam Syafi'i, andai kata seorang pemuda tidak mau menanggung payahnya belajar, andai kata seorang pemuda tidak
mulai, yaitu berumah tangga. Ialah hadirin rahimakumullah. Jadi belajar ialah sebagai kunci suksesnya kehidupan. Karena menurut Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. If want to success for good, have to help them know. Understand? Understand nanti berarti ya. Beberapa yes ya bang. Jangan Rasul, lamun dari yang sukses hidup di alam dunia, baik itu urusan karir, baik itu urusan jabatan, baik itu urusan dunia, usaha, investasi, maka kata kuncinya adalah ilmu. Maka Rasul bersabda 14 abad yang lalu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Faridatun menurut ulama ahli balaghah. Faridatun bimana mafrudatun? Ala sabilil majaz mursal min babi ismil fa'il wa iradat ismil maf'ul. Iradatan mazaziatan mazazan mursalan. Tek di lapan faridatun itu adalah teklil mubalaghah. Artinya wajib neangan ilmu ke umat Islam baik perempuan maupun laki-laki. Hadir rahimakumullah. Komo ini sekolah. Kamari kasus corona hadir rahimakumullah. Masya Allah. Kasus corona. Kiai anu maut eta hampir 650 kiai. Dalam setahun eta Pak. Dalam setahun hampir kiai 650 an maut. Lain serangan-serangan anu ketika di luar panggung model kieu Syekh Ali Jaber sampai ditusuk leungeunna. Kamari kasusna aya deui kiai keur ceramah ditusuk deui. Matakan kurang aya hati-hati dulur. Aya jelema kaluhur teh kira-kira teu ngomong deui. Ulama geus bae nyebabri pasti meja ieu urusan. Bahaya terhadap Allah. Taruhanana. Hadirin zaman kuari. Matakan para kiai anu pokal. Ieu alternatif kedua. Mun teu hiji penjara, tadu ditewak. Di zaman kuari hadirin Allah. Sabab bingung, rek ngomong keras. Kumaha keras itu adalah hukum. Hadirin Allah. Tailah 14 abad yang lalu Rasulullah menancapkan panji-panji tonggak-tonggak Islam ketika terjadi bai'at ridwan. Hadirin rahimakumullah, disebut suluh Hudaybiyah. Rasul beserta 1.400 sahabat, 1.500 sahabat berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan yaitu umroh. Ketika datang ke tanah Hudaybiyah, Rasul beristirahat di tanah Hudaybiyah di bawah satu pohon dan mengutus Sayyidina Utsman untuk datang ke negeri Mekah supaya memberi kabar bahwa Rasul beserta 1.500 sahabat akan melaksanakan umroh. Tapi terdengar kabar kepada Rasul bahwa Sayyidina Utsman ditangkap oleh musyrikun dan dibunuh mati di negeri Mekah. Maka seluruh sahabat yang berjumlah 1.500 dibaiat ku Kanjeng Rasul, siap hidup maupun mati, jangankan darah, jangankan raga, nyawa pun akan dikorbankan demi membela Rasul dan demi membela agama Islam. Hadirin rahimakumullah, perjuangan yang sangat berat. Hadirin rahimakumullah, sehingga Rasul tidak terus melaksanakan umroh kembali ke Madinah. Disitulah terjadi dam ihsor. Naon eta hartina dam ihsor ibu bapak hadirin rahimakumullah? Lamun urang rek munggah haji henteu jadi kahalangan di tengah jalan. Kahalangan nama apakah tinggalin waktuna, apakah di tengah jalannya tadi pegatnya taku perampok,
apakah di tengah jalan dieureunkeun ku pemerintah, apakah geus nambah rek ngalakeun umroh jeung haji tapi teu jadi, maka kudu ngayakeun dam ihsor mencit embek di tempat terhalangna ngalaksanakeun munggah haji. Hadir rahimakumullah. Ayeuna mau haji geus 2 tahun teu aya. Semakin mundur, semakin mundur, semakin mundur. Kamari kula daftar opatan jeung keluarga. Eta daftar tungguna 25 tahun, Pak. Munggah haji. Daftar tungguna 25 tahun. Bayangkeun. Deui lamun kuari daftar tahun 2020 hiji. Angkana berangkatna tahun 30, 45. Panjang aja. Masya Allah. Lain anu 2 tahun dia, Pak. Jadi daftar tungguna panjang 25 tahun. Bayangkeun, Masya Allah. Kula mikiran lamun aki-aki. Eta nak melang jumroh, melontar jumroh ibu, melontar jumroh. Lamun orang melontar jumroh na pagi-pagi jam 8 jam 9 jelema eta doang sirem ngayapa. Nu di poledok nu dilontar geus hiji doang. 11 juta jemaah haji kabeh melontar nyata hiji. Bayangkeun, Masya Allah, hadirin Allah. Taiyalah kota Mekah begitu indah, hadirin, tempat kelahiran Rasulullah. Ketika Rasul diperintah hijrah Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, maka dipapang ku sahabat di tanah Saniyatil Wada. Qala al-badru alaina min Saniyatil Wada. Itu sambutan sahabat, hadirin. Disebutnya ben kepet tan kumaha aya hadrohnya. Marawis. Bagaimana marawis? Ari baheula mah kitimpring. Kitimpring eta mah kecekan. Kumaha lain dari marawis jeung hadroh. Jadi opak belum gemblong, jujur. Kumaha mah? Baheula mah opak kumaha lain. Aya drama kendak eta. Terus aya bohong belah itu tepak belah itu. Pada tak lu tepak belah itu, belah lu tepak dua eta, belah itu eta kendang ngaranna. Haram hukum eta apa? Hukum kendang eta haram. Anu belah dua. Belah itu tupak, serapin, bedeng. Eta haram eta. Nah saudara, bedug na dua. Nah kalau tukang kendang malah tukang kudu turun sinten antara ping, wah kamu turun. Iya. Sedangkan pahalama ketika penyambutan Rasulullah itu pakai jebel kepret ditimping teh anu sok pahalama rame eta kuari malayan marawis jeung hadroh itu ada hukum-hukum yang lain, hadir rahimakumullah. Marhaba dipermasalahkan, nuludan dipermasalahkan, tahlilan dipermasalahkan, qunut dipermasalahkan, batur masjid rudal, batur masjid bom nuklir, batur masjid naon Indonesia orang masih dikan kunut sampai kakuan senangis-angis. Bener tak? Masya Allah. Alhamdulillah kuari marada meredak kunutna nan sebabna nusrat subuhna Allah. Nusrat subuhna. Dari istri itu anti madhab bapak tinggal di YouTube channel ukuran mau disebut namanya itu mah hak masing-masing. Tinggal di YouTube streamingnya, Masya Allah. Ia bangsa Kiai Wahabi ngaharamkeun kana madhab, ngaharamkeun kana bermadhab aturan Allah. Kebenar bermadhab. Kenapa harus bermadhab kepada Imam Syafi'i? Kenapa harus bermadhab? Kan diterangkan Syekh Nawawi dina kitab Nihayat Uzen, wa yajibu taqlidul arba'ati fil fiqhi, wa yajibu taqlidul fitasawuf. Kalau Imam Junaid al-Baghdadi wa Bahauddin Naqsabandi, wa yajibu taqlidu fitawaib fil Abil Musa al-As'ari wa Abi Musa al-As'ari wa Abi Mansur al-Matridi. Terangkan tilu pokok ieu anu pada intina Islam, iman, ihsan. Bahasa ahli sufikna yaitu syariat, thariqat, jeung hakikat.
Siapa kita buka tidak kita lihat dosen. Diterangkan dia tak dosen nawi tanah bahwa mustahil mutlak itu namanya manjama al-ulum wal bulum wal mazaya min qarni salis ila sahabah mutawaratul qudubuhum wa muqarraratun qawaiduhum adrahimakumullah. Tingkatan level-level mustahil telah diatur. Bagaimana mustahil mutlak mudawan, ayat mustahil mutlak ghairu mudawan, ayat mustahil madhab, ayat mustahil madhab, ayat mustahil tarjih. Itu mesti diatur kepada ulama. Bagaimana kita mentakwil kepada salah satu para ulama yang sudah direkomendasikan oleh para ulama baik itu dalam furu'iyah maupun qawaid termasuk aqaid hadirin rahimakumullah. Ayolah, maka dia di ayat muludan. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, dengan ayat muludan dibacakan kurang sejarah-sejarah Rasulullah hadirin rahimakumullah. Loba anu ngaku nabi, loba anu ngaku wali, nu ngaku malaikat Jibril ge loba. Ciri-ciri nabi Kanjeng Rasul lamun kencing, eta lamun kencing ibu Kanjeng Rasul, eta ciwiwisna langsung diserap ku bumi. Jadi ketika Rasul kencing, buang air kecil, langsung ciwiwis Kanjeng Rasul diserap ku tanah mual air. Mual air istilah menyumbang. Lamun Rasul BAB, maka BAB Rasul langsung dihisap oleh tanah. Tidak akan pernah ditemukan cikiih Rasul jentai Rasul mual air. Besamun ayah numaku Rasul, numaku Nabi, cikiih namu yumbang bau jengkol. Bener gak? Tarina nompuyak dina kloset. Eta lain Nabi. Itu apa? Rasul lamun mam. Rasul kalau makan dikunyah itu sebanyak 27 kunyahan. Sahuwat di gayemna 27 gayeman. Nah sebabnya karena usus kita, kangkung kemih kita akan sehat kalau menerima makanan itu sudah halus. Adraimakumullah. Maka Rasulullah mau ayat penyakit mah kronis, mau ayat penyakitnya eta diabetes, mau ayat penyakit liver, jantung, segala macam bahaya kan sebabnya. Kanjeng Rasul lamun emam digayangna 27 kali sakali ngahuap. Coba urang dia lamun emam kumaha? 3 kali doa. Lamun mangan do, mangan Klemen mangan urang mah lamun tidak lamun emam eta langsung ditelek buru-buru sehingga kentulan kotok ditelek. Akhirnya ieu ampela ataping usus teureun-eureun bekerja ngahancurkeun tulang kotok, ngahancurkeun peuteuy, ngahancurkeun jengkol. Akhirnya diporsil terjadilah penyakit emah. Rasul lamun kalau lamun minum direbutna sarabi hiji eureun diinum deui 3 kali Rasulullah. Coba urang dia lamun minum jeung teko-tekona diangkat ka luhur jeung aqua nu sare tertega. Bener tak? Masya Allah hadirin rahimakumullah. Itu cara Rasul hadirin rahimakumullah. Di antara meneladani kehidupan Rasulullah seperti itu hadirin rahimakumullah. Tulang Rasul, tulang. Lamun tangan urang, tulangna aya 2. Tulang tangan eta aya 2. Rasul tulangna hiji. Pak. Tulangna hiji. Kulit, daging, lemak teu menyatu jeung tulang, berpisah. Ketika lamun terjadi benturan antara tulang jeung tulang, maka tulang Kangjeng Rasul moal nasa nyeri. Nah sebabna lantaran tulang jeung daging terpisah. Maka kalau kita belajar silat, baik itu Cimande, Cikalong, Cikokobo, itu pasti tangan kita akan dihantam dengan yang namanya tebu, termasuk bodo dan kayu. Nah sebabna pembelajaran supaya tulang tegas hadirin rahimakumullah. Itulah diri Rasulullah SAW. Termasuk Rasulullah dengan dugaan balika. Tahu ya, cekurang dia karena ya. Hah? Pundak,
ya anu doang centong di burita. Balikatnya, saraba jalur itu. Eta Rasulullah teu aya balikat tanpa urang lamun embe atau kebo disembelih itu pasti tulangnya anu doang centong. Disebut cecentongan. Kanjeng Rasul mah teu aya cecentongan. Jadi tulang tangan jeung tulang pundak eta langsung numbu. Geus moal aya istilah Rasul nyeri balikat, moal aya istilah nyaeta nyeri sineureup, moal aya. Hadirin rahimakumullah. Inilah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sosok Rasulullah dalam yaitu mengarahkan para sahabat. Ia benar-benar rapi, hadirin rahimakumullah. Ketika Kanjeng Rasul merintah kana sahabatna, Rasul sendiri anu melaksanakeunana. Naon sababna? Karena Rasul geus dipadahan ku Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para kalau pemuda muhade ngaji Yasin, ngaji Quran muhade para pemuda. Karena sehebat apapun gelar Anda, sepanjang apapun gelar Anda, MBA, Master Business Administration, SAG Sekolah Alam Gaib, SH Suku Hawu, kira-kira BRS di rumah saja ngabiakeun sabel. Lamun teu bisa Fatihah acan, lamun teu bisa baca Quran. Ingat hadirin rahimakumullah, terutama orang pada hayu anu terlalu sibuk mengurusi yaitu usaha jeung usaha. Ketika terjadi corona lain saeutik, jelema anu sugih maot ujug-ujug. Di bulan itulah tuh aya pabrikna, sawahna satuntun deuleu, tokona mabadeg. Ketika maut nang dibawa ngan ukur kain kapan hadirin rahimakumullah. Lain saeutik dipicung, dibojong, dimuncul angsana ketika terserang penyakit corona kamari, sawahna hektar-hektar, mobilna Pajero, mobilna Fortuner. Hadirin rahimakumullah, ketika ajan penyakit corona hadirin rahimakumullah, tinggal pamajikan mora kene dikawin ku batur, saha anu senang? Anu senang? Salagian? Ada. Nu senang mah salagian? Ada. Lalu eta si salaki anu teu heula, anu teu eureun-eureun dunia, urang jeung penting poho kana ngaji, poho kana salat, poho kana puasa, teringat kana sedekah, turun subuh mancat maghrib, tulang nyata kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, mencari dunia tidak henti-henti. Tatkala maut datang mencabut nyawa, untung tak bisa diraih, malang pun tak bisa ditolak. Ketika malaikat Jibril datang mencabut nyawa, apalah arti sebuah harta? Betul? Mantakan doa di Bapak, kudu seimbang, kudu seimbang. Yuk silahkan cari dunia, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Carilah dunia sampai ke ujung dunia, kumpulkan harta itu, ka'annaka ta'isu abadan, seperti kamu akan hidup selama-lamanya. Tapi cuan poho wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Carilah akhirat, kerjakanlah perintah Allah, salat, zakat, puasa, moga haji, ka'annaka tamutu godan, seperti kamu akan mati besok. Ila hadratatullah, perimbangan hidup. Ulah rosa tenyar dunia bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia, tapi tolong urusan akhirat lebih baik. Kenapa? Karena hidup di akhirat akan lebih panjang dan lebih berisiko daripada hidup di dunia.
kurang hidup di dunia hadirin rahimakumullah. Asup angin bisa dikerok ke pamajikan, asup angin Allah pamajikan bisa dikerok ku indung, ku bapak dikerok nyaeta ku tetangga, ku baraya, ku baturan. Tapi kepahitan ataupun siksa yang ada di alam mahsyar, siapa yang akan menanggung? Kaduhung sagede gunung, termasuk nyata penyesalan demi penyesalan tidak akan berarti. Kenapa? Karena di sana bukan tempat yaitu ratapan, bukan tempat penyesalan, tapi tempat mempertanggungjawabkan konsekuensi kehidupan yang sudah kita alami di muka bumi. Betul? Hadirin rahimakumullah. Ieu bulan udah pada. Jadi suk pas digaduh, jadi suk kapicung deui. Jadi suk terus malam Salasa ke Perbo Cibaliu. Dan malam minggu nak Tangerang. Hadirin rahimakumullah. Dari dia jadwal. Masya Allah. Sampai sawara geus lobet sawara ibu. Sawara datang ka lobet geus dicas tas. Nek dicas, gua incasan geus molor hewa aingnya. Masya Allah. Alhamdulillah sabulan murid can pernah ya tamam di imah di dapur bae. Di dapur bae alhamdulillah berkah. Tapi seluruhnya tak hasil daripada muludan dia kuati dipakai membangun nyata madrasah. Adabna madrasah, tempat ngaji, majlis zikir, di atasnya yaitu tempat santriawati. Doakan ke bapak supaya rezeki abdi loba. Nan saudara abdi menerima bantuan di pemerintah. Hoyong muklis bersih seperti cairan ngagolenggang, tak tercampuri, tak terkontaminasi dengan uang-uang yang dilakukan kehalalan. Alhamdulillah bapak eta kobong pesantren di abdi. Kan eta bilik pesantren bari geus parolong terus palupuh geus pararotong, tapi alhamdulillah mani mepet eta ku santri. Padahal lamun ningali situasina teu pika betaheun. Alhamdulillah karena duitna halal, alhamdulillah budakna rajin, budakna nyata betaheun. Doakeun ku bapak, muga-muga ieu mah abdi teu ngabangun sing digageun nyata beresna. Amin. Lieur kula sabenerna mah. Tuh busina geus 400 batang buah, semenang geus 100 sak rahimakumullah. Untuk menyambut nyata haul Syekh Abdul Qadir nanti insyaallah ajeng Abah Haji Aspuri kami sering hadir rahimakumullah. Itu majlis zikir. Alhamdulillah dengan memperbanyak zikir dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dilancarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Katakan lamun urang hayang loba rezeki, loba zikir. Zikir thariqah qadiri hawana saban dia. Eta kula pernah nanya. Keur malam nanggung Cikesik. Anu baheula tempat Ahmadiyah teh di Parung Kokosan. Ayo nanya kieu, Kiai. Dikir anu can asup kana tarekat teu ganjaran. Anjing besek gong ceukeun dia. Menang di mana eta dalilna bahwa nu can asup tarekat maca la ilaha illallah eueuh ganjaranana. Lihat keteranganana. Kullu labdin lahu labdul jalalah bahwa dikrun inda syar'i. Berlama kasuro dikruhu, kasuro adruhu. Setiap kata-kata, ucapan, lapan, kalimat di dalamnya harapan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikir kene satu kali dibaca maka malaikat akan melesat asup ajro surga, nanam eta subhanallah sebagai pohon di dalam surga. Semakin banyak membaca subhanallah akan loba peplakan kurang di surga. Semakin sedikit pembacaan subhanallah maka terbuka peplakan di alam surga. Alhamdulillah. Surga hadirin Allah. Tan miskin-miskina ahli surga. Namun bapak di dunia buku pemajikan ini banyak. Bari jeung careo, bari jeung gamreng, buang keong menang dulu baik. Lamun ngomong jeung salaki kumaneh, curug bentik kalian ilmu salaki.
sungut nyebrot dong sanyo. Ada ya begitu. Lamun ngomong jeung saraki bapak saya. Bari nunjuk ka beungeut saraki aya. Kaceuleuh urang pada ayeuna mah. Istrina geus solehah. Moal ini moal aya. Mulai mengaku. Rahimahullah. Karena memang sifat wanita itu seperti itu. Rahimahullah. Almar'atu ad-dawni. Wanita seperti tulang rusuk. Tulang rusuk di mana wae lempeng. Moal abe bengkok. Pambengkok-bengkokan tulang rusuk anu paling luhur. Pambengkok-bengkokan. Nah, wanita seperti tulang rusuk. Dilempengkeun, potong. Teu dilempengkeun, terus bengkok. Terus kumaha urang? Ya enjoy saja, nikmati apa adanya. Betul? Doang toge. Siaran kurang toge sakarung aya toge lempeng. Aya. Aya lho. Sudah urang dia manganggur tuh. Nyaran toge dina tarung, disiaran lempeng aya lho. Doang dia kata dong jangkang begitu lah. Eta ya. Moal aya toge moal aya anu lempeng pasti barareng rengkok. Lamun eta si toge hayang lempeng kudu kumaha? Kudu dileok dikulub. Geus dikulub karat dibeton, dibatak, dilempeng-lempeng getah. Eta ibu-ibu lamun kucare tukang nyarekan ka sarati hayang teh kulub. Nah nu dikulub lain awakna teu dia. Nu dikulub eta nya eta ku pengajian. Gitu. Terus ngan anehna ieu model kuarima pengajian Kemis, pengajian Jumat, pengajian Salasa, ari ka salat. Teu eureun nyarekan bae. Bener tak? Aya di dia. Duh, lain ngapa lain so di tempat deh. Itu beda dengan itu bae. Ya hadirahimahullah. Siti Rabiah Adawiyah mah, Siti Khadijah, lamun Rasul rek berangkat pengajian jeung sahabat, rek perang atau rek mana, diantarkeun ku Siti Khadijah datangnya ka pekarangan, terus cium tangan. Mantap paneta. Terus lamun salaki datang tas usaha kira-kira ieu urang dila. Ibu-ibu na sok cium tangan teh ka salaki. Teloknya nung sok tangsok telok teh telok papa tak salaki lamun balik tas di pagawean papa ciumnya eta leungeuna cium tangan mantap paneta. Terus cium pipi kiri jeung cium kanan mantap jasa paneta. Kira-kira ada lebih dia Allah dari